Shalom, selamat pagi, jemaat Rasul yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kembali bertemu di pagi hari ini di dalam kasih karunia Tuhan yang tercurah bagi kita semua. Tema pagi hari saya berpitakan firman Tuhan tentang kepastian. Kita tahu kondisi saat ini, situasi saat ini yang membuat banyak manusia menunggu yang namanya kepastian. Orang yang bekerja hari-hari ini yang saat ini masih dalam kondisi diliburkan, mereka hari-hari ini sangat menunggu yang namanya kepastian. Dia kepastian mau di PHK, kepastian mau dipekerjakan kembali. Mungkin saat-saat ini orang yang bekerja masih menunggu yang namanya kepastian. Dunia tidak dapat memberikan kepastian yang pasti, yang tepat dalam kehidupan kita, tetapi ada satu yang dapat memberikan kepastian hidup, janji yang pasti dalam hidup kita, dia hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari kita belajar kepastian apa yang akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama di khotbah saya di bagian yang pertama ini, yang pertama yaitu kepastian menjamin hari depan yang penuh harapan. Kita baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan itu memberikan rancangan-rancangan yang terbaik daripada Tuhan diberikan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Selalu Tuhan memberikan janjinya, kepastiannya, memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, itulah janji Tuhan, itulah kepastian dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Loh, kok saat ini saya masih dalam kondisi seperti ini? Kalau Tuhan menjanjikan, Tuhan memberikan kepastian hidup, memberikan hari depan yang penuh harapan, mengapa saat ini saya masih dalam kondisi yang seperti ini? Mengapa saat ini saya masih menganggur? Mengapa saat ini saya masih bla 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 bla? Mengapa saat ini saya masih tidak mempunyai uang dan sebagainya? Hari depan yang dijanjikan Tuhan penuh harapan itu seperti apa kok sampai saat ini belum ada dalam kehidupan saya? Kita hanya satu yang kita harus percaya. Kita percaya saja bahwa hari depan yang Tuhan berikan itu pasti akan diberikan bagi kita. Janji Tuhan selalu ditepati bagi kita. Bagaimana Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan? Ada syaratnya, Bapak Ibu jemaat rasuli, supaya janji Tuhan dipastikan dalam kehidupan kita. Ada 3 syarat harus kita lakukan. Kalau saat ini masih kita menunggu janji Tuhan itu, lakukan 3 syarat ini. Yang pertama, kita baca dalam Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Syarat yang pertama yaitu berdoa. Selalu berdoa dan selalu berdoa, senantiasa berdoa. Kalau ngomong, aku sudah berkali-kali berdoa, sudah setiap hari, sudah lakukan berdoa. Janji Tuhan kok belum ditepati? Tetap kita harus tunggu. Lakukan syarat yang kedua yaitu beribadah. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, menemukan hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Pertanyaannya, apakah kita berdoa sudah dengan segenap hati? Doa kita sudah kita kerjakan dengan benar. Cari Tuhan, beribadah kepadanya. Itu yang harus kita perbuat, syarat yang kedua. Yang terpenting lagi, yang syarat ketiga, yaitu bekerja.
Yeremia 29 ayat yang kelima. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati sendiri. Jadi, kalau Tuhan sudah berjanji memberikan kepastian, memberikan masa depan yang penuh harapan. Lakukan 3 hal. Doa, beribadah, dan yang terpenting yaitu yaitu bekerja. Sudah berdoa, sudah beribadah, tanpa bekerja juga enggak akan bisa. Hari depan tidak akan pernah kita capai. Janji dan kepastian Tuhan berikan hari depan yang penuh harapan tidak akan bisa kita capai tanpa kita berusaha dan bekerja. Hari ini lakukan 3 hal itu. Yang terpenting juga yaitu kita harus bekerja dan berusaha. Tidak akan bisa ujuk-ujuk datang yang namanya hari depan penuh harapan itu kepada kita kalau kita tanpa ada usaha dan bekerja. Lakukan yang pertama, syarat yang pertama juga berdoa dan beribadah. Kita percaya Tuhan berikan kepastiannya dalam kehidupan kita, yaitu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.